ULM kembali disorot soal bahkan katanya LPPM ya, yang kemudian itu grade-nya sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada kampus swasta di Banjarmasin, Pak Prof. Apakah sebegitunya kondisi Universitas Lambung Mangkurat hari ini, Pak Prof? Karena ini kan menyangkut soal kepercayaan publik. Nah, kalau hari ini kampus terbaik Universitas Lambung Mangkurat, kampus tertua di Kalimantan ini, ternyata LPPM saja masih di bawah kampus swasta yang lain, ini kan merisaukan orang kan? Nah, kondisi sebenarnya seperti apa, Pak Prof? Sekarang kita masuk, sekarang ini kan juga ramai, Prof. Soal ini kan rumah Prof sendiri, rumah kita. Karena saya juga pernah menjadi bagian alma mater itu, Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kan juga menjadi ramai, menjadi sorotan. Apalagi kan ke depan akan ada seleksi penerimaan mahasiswa baru kan, Pak Prof. Terutama yang akan datang, yang paling dekat kan yang prestasi ya. Seleksi nasional SN. Nah, Prof, hari ini kan ULM kembali disorot soal bahkan katanya LPPM ya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakatnya, yang kemudian itu grade-nya sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada kampus swasta di Banjarmasin, Pak Prof. Nah, membaca data itu seperti apa sih? Nah, ini kan juga menjadi menjadi penting kan? Kan juga menjadi penting untuk kemudian publik, masyarakat tahu apakah sebegitunya kondisi Universitas Lambung Mangkurat hari ini, Pak Prof. Karena ini kan menyangkut soal kepercayaan publik, kepercayaan orang untuk kemudian, kalau saya misalnya sebagai orang tua nih, sebagai orang tua calon mahasiswa, tentu kan berpikir memilih kampus terbaik kan, Pak Prof. Nah, kalau hari ini kampus terbaik Universitas Lambung Mangkurat, kampus tertua di Kalimantan ini, ternyata LPPM saja masih di bawah kampus swasta yang lain, ini kan merisaukan orang kan. Nah, kondisi sebenarnya seperti apa, Pak Prof? Ini kan kalau kita bicara ULM, ini kan rumah kita, Prof. Jadi yang pertama ya, kadang sudah diketahui umum, ketika kita diberi sanksi lah, yang akreditasi. Tapi diberi jangka waktu, sebetulnya perbaikannya tidak pendek sekali, cuma ada hambatan non teknis lah dari BNPT. Semestinya kan Desember tadi kan mereka datang, datang melakukan visitasi, mereakreditasi kembali kan terhadap akreditasi kita yang turun kan. Yang dari unggul ke C. Bukan baik. Kalau unggul baik gitu. Jadi kan kalau istilah unggul baik sekali baik. Tapi kalau di terjemahan yang dulu, A, B, C, C kan. Unggul itu A, baik sekali itu B, baik itu C. Nah, kita menggunakan terminologi yang baru, baik. Baik itu sama dengan C. Nah, ternyata sampai hari ini Januari sudah di ujung. BNPT belum datang melakukan visitasi. Sementara jadi reakreditasi tidak bisa dinilai. Asesor tidak datang. Asesor kan tidak datang, tidak bisa menilai. Lalu tidak bisa merubah status akreditasi ULM kan. Nah, pada saat rentang waktu tadi itu bagian LPPM itu melakukan penilaian terhadap LPPM seluruh Indonesia, atau dengan menggunakan istilah klaster lah. Klaster itu ada berapa tingkatannya? Ada mandiri, ada berapa nih? Bentar ya, saya lihat lah. Ada mandiri, kemudian ada baik, ada madya, Nah, kita ULM masuk klaster madya ya, madya. ULM terkena dampak penurunan status klasterisasinya ke klaster madya. Dari mandiri ke madya. Artinya papan tengah. Nah, itu apa sebabnya ya kan? Dan ternyata sebagian di universitas yang ada di Kalsel ini kan itu posisi baiknya, posisi tengah. Baik itu beda dengan ULM. Kita ternyata yang tadinya mandiri, LPPM kan, cuma lembaga LPPM aja nih. Iya. Nah,
akibat dampak dari akreditasi yang turun, ini membawa klaster LPPM juga turun menjadi madya. Nah, bahkan kita di bawah, Uniska kan di bawah. Klaster itu artinya kan komunitasnya berarti ya, Prof ya. Komunitas LPPM ULM itu ada di klaster madya. Nah, kalau yang bahan penilaian itu disebutkan ada 3 komponen, ya. Mengukur tentang syarat syarat dari kinerja. Jadi itu soal menunjukkan kinerja LPPM. Nah, yang disebut bahwa kita berada posisinya di bawah Uniska kan. Ya. Nah, itu tentang data kinerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ternyata ada 3 komponen ya. 3 komponen cara menilai. Nah, cara menilai tentang status LPPM. Nah, komponen pertama akreditasi perguruan tinggi. Artinya akreditasi induk. Nah, institusinya ya, kan. Institusi. Nah, kemudian ada persentil Sinta Skor. Nah, kemudian yang ketiga Sinta Skor PT. Nah, jadi ada Sinta Skor PT, ada persentil Sinta Skor. Nah, Sinta Skor OLM ini di atas rata-rata. Skor Sinta LPPM ULM. ULM di atas rata-rata. Artinya ada ambang batas minimal, misalnya ambang batas minimalnya 50, nilai kita itu udah di atas 50. Iya, di atas hampir sempurna. Persisnya berapa angka itu, Prof? Kita ULM. Kalau persentil Sinta Skor syarat mandiri itu kan cuma 95% aja kan. Nah, itu sudah mandiri kan? Sudah mandiri. Nah, kita punya Sinta Skor persentil Sinta Skor kita 98,6. Artinya 3 poin lebih di atas. Di atas. Kalau Sinta Skor PT, ya. Nah, itu syarat untuk mandiri cuma 26,31. Dan posisi kita ada di 33,4 dan katanya ini naik terus. Karena kan dengan persaingan, dengan persyaratan yang semakin ketat untuk menjadi lektor kepala dan guru besar. Ya. Maka sekarang dosen-dosen berpacu menulis. Nah, akhirnya naik Sinta kita. Ini angka lama nih. Jadi yang terbarunya justru lebih tinggi dari. Lebih tinggi. Karena mereka sekarang kan akibat kasus kami di Unam dulu itu yang perguruan tinggi. Nah, sekarang kita khusus senat lah di bidang tugas kita itu kita membentuk yang namanya Komite Integritas Akademik. Komite Integritas Akademik. Nah, dalam menghasilkan karya ilmiah. Ada komite itu yang menilai soal artikel-artikel yang jadi syarat kenaikan pangkat. Nah, maka berlomba-lomba lah mereka menulis karena kita agak semakin ketat lah. Nah, sehingga banyak menulis orang sekarang nih. Ya, kita kan tiap periode itu banyak sekali usulan-usulan guru besar dan lektor kepala. Yeah. Jadi kalau usulan kenaikan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala tetap harus mendapat persetujuan senat. Senat universitas. Universitas. Nah, jadi kita sekarang semakin ketat, semakin berkualitas. Maka dosen-dosen itu pun sebetulnya lah kalau kita dosen-dosen kita ini masih agak ketinggalan karena dari 1.300 dosen ulang itu hanya 25% yang doktor. Dari 1.300 hanya 25% yang sudah doktor. Ya doktor. Artinya kan masih jauh dari kita kan. Nah, yang sisanya itu kan karena mereka yang mau mau naik lektor kepala, belum guru besar kan, lektor kepala aja, itu syaratnya doktor. Iya. Syaratnya doktor. Sementara doktor tadi baru 25%. Baru sekitar 22% atau 25% lah. Nah, bayangkan dari 1.300 dosen ulang, kan banyak lagi yang belum kan. Ya. Nah, itu berpacu terus. Kalau guru besarnya kan ya berapa 12% aja kan baru. 13% apa? 12%. Lebih kecil lagi. Jadi kita lagi kan. Prof, artinya kemudian tadi kita dianggap lebih rendah daripada kampus swasta. Artinya mengukurnya itu bukan dari kualitas risetnya. Bukan.
bukan. Nah, tapi kan yang publik, yang masyarakat pahami, banyak orang menganggap hasil riset dari para peneliti dosen-dosen ULM itu memang lebih rendah, Pak Prof. Artinya kan bukan itu. Ya, dikira memang kan itu lembaga penelitian pengabdian. Nah, ternyata oleh pihak Dikti kan, oleh pihak pusat, ketika memberikan penilaian tentang kinerja LPPM itu bukan hanya soal penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen aja. Jadi tidak ansih hanya soal penelitiannya saja. Ternyata intervensi dari akreditasi universitas. Akreditasi tadi berpengaruh. Akibat akreditasi ini. Prof, artinya kalau mau memperbaiki kualitas LPPM kita, penilaian LPPM kita, maka harus merubah yang C tadi kan? Iya, betul. Sementara untuk merubah C harus ada reakreditasi. Ya. Reakreditasi sudah diajukan ke BAN PT dan LAM kan? Ya. Lembaga Akreditasi Mandiri. BAN PT bukan LAM. BAN PT ya? BAN Ke BAN PT. Nah, tapi BAN PT sampai sekarang belum melakukan visitasi. Yeah. Visitasi berarti kunjungan untuk melakukan memverifikasi kan, Pak Prof? Yeah. Memverifikasi ada dokumen diverifikasi. Asesmen. Jadi kan asesor namanya kan mereka. Dan sekarang sampai dengan Januari pertengahan belum bisa datang. Semestinya karena menurut jadwal itu kan Desember. Nah, waktu kita komunikasi katanya ini kan soal akhir tahun anggaran kan. Iya. Katanya anggaran masih belum ada. Nah, dan mereka tidak bisa kita misalnya ULM membiayai udah boleh nah, pada saya menunggu mereka sampai anggaran mereka kan rata-rata kan semua kementerian kan di awal tahun ini kan agak susah kan Prof, artinya dalam situasi itu kemudian kan ya kalau kita bicara persoalan awal kembali ke persoalan sengkarut 11 guru besar dulu kan yang kemudian terungkap dan kemudian jadi masalah sampai kemudian merembet sampai sekarang. Kita publik kan tidak pernah membayangkan sampai ke tadi akreditasi nilai LPPM tadi kan sampai seperti itu. Artinya betapa hari ini ULM itu kan dikepung banyak persoalan kan Pak Prof. Nah, maka persoalan itu akan bisa selesai ketika kemudian ada muncul hasil dari reakreditasi. Ini kalau bahasa agama ya. Itu biasanya kalau banyak cobaan itu akan menaikkan derajat. Nah, mudah-mudahan dengan banyak masalah ini kan melakukan perbaikan nih. Jadi kan bukan diam kan di universitas, selalu melakukan perbaikan masing-masing bergerak kan. Ada yang berbulan-bulan menginap kemarin di hotel Novotel kan. Nah, ini bekerja keras. Artinya serius untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang diberi catatan oleh BAN PT. Nah, kita sudah dilakukan. Dan kita sudah submit burangnya kan. Nah, sekarang posisinya hari ini kan tinggal kita menunggu asesmen. Itu lama nggak? Dan kita sudah melakukan klinis ya, namanya istilah itu klinis ya. Jadi kita sudah mengundang kalau tidak salah dua asesor nasional ya. Ada yang dari Unhas, ada yang dari ONS kalau tidak salah. Nah, minta nilai kan kita kan. Seperti bagaimana BAN PT menilai? Kan memang dia penilai juga kan. Penilai BAN PT juga kan. Tapi bukan atas nama BAN PT yang sekarang. Tapi dia bukan orang yang ditugasi. Kebetulan bukan ditugasi kan. Minta bantu. Nah, kalau kita berkaca ke mereka, nah hasil kayaknya kita posisi unggul kan. Walaupun ada yang agak, kalau yang saya kurang tahu yang mana yang agak tipis kan. Tapi kita masih ada di klaster unggul. Ada unggul. Prof, kalau kemudian visitasi dilakukan, itu lama nggak proses waktunya? Biasanya seminggu untuk keluar nilai itu. Ya, seminggu atau setengah bulan lah sudah keluar. Misalnya kita berharap nih di sekitar di pertengahan taruhlah tanggal 20 misalnya mereka datang kemudian melakukan visitasi selesai, maka kemudian akreditasi baru ULM itu akan muncul di awal Februari. Artinya secepat itu akan bisa. Iya. Memang kan tidak terlalu lama lagi kan. Karena kan dampaknya Prof, semakin berlambat-lambat. Ini kan kita kan mulai dari penghujung tahun kemarin kan. Iya, betul. Semakin berlambat-lambat kan akan berpengaruh. Nasib orang yang akan keluar ULM akan dalam status akreditasi apa. Kemudian nanti orang yang akan masuk, kita sebentar lagi tadi kan di awal prolog saya kan akan penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua murid, orang tua calon mahasiswa kalau kemudian kita sendiri belum bisa meyakinkan akreditasi kita apa kan Pak Prof? Iya, betul. Ya. Itulah yang jadi jadi melecut merangsang ya para pejabat-pejabat sana bekerja keras. Mudah-mudahan kerja keras mereka ada hasilnya.
akibat musibah ini kan Ya. Tapi keyakinan kita melihat ikhtiar yang dilakukan dan tadi sudah simulasi yang sudah dilakukan oleh tim orang yang dari luar yang mencoba menilai, kita masih berada di klaster. Iya betul, masih berada di posisi unggul. Masih berada di posisi unggul. Hanya tinggal bagaimana resminya nanti ketika BNPT melakukan visitasi, hasil keluar itu yang akan kita tunggu. Oke, baik, terima kasih Pak Prof, dan sekali kita berharap tentu semua yang kita percakapkan hari ini, termasuk yang terakhir soal Universitas Lambung Mangkurat, kita akan tunggu bagaimana hasil visitasi. Kita akan tunggu visitasi BNPT, bagaimana hasilnya, bagaimana kemudian mempertahankan akreditasi unggul itu nanti betul-betul tercapai. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Prof. Usai sudah diskusi kita, ngopi kita terkait dengan Universitas Lambung Mangkurat, kampus kebanggaan kita, kampus tertua di Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan. Bagaimana kemudian kita akan tunggu visitasi yang dilakukan oleh BNPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, untuk kemudian melakukan visitasi, untuk melakukan asesmen terhadap pengajuan reakreditasi Universitas Lambung Mangkurat. Karena ini menjadi penting, karena bicara soal akreditasi ULM menjadi sesuatu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat. Bagaimana membangun trust publik, trust masyarakat, bagaimana masyarakat percaya bahwa kemudian anak-anak mereka akan kuliah di kampus ini. Sekali lagi, akreditasi itu menjadi penting. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya. Yang hari ini itu sudah diikhtiarkan, sudah diupayakan oleh semua komponen terkait di Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.